Shalom kekasih Kristus, hari ini biarlah kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan saya ingin mengucapkan salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih Kristus, mari kita lalui hari ini dengan penuh semangat dan tetap jaga kesehatan. Untuk itu tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar rohani kita semakin disiplin dalam mentaati firman-Nya, bukan semaunya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami naikkan syukur kepadamu, kembali kami terus disirami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu yang memberkati kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Sehingga dalam kami menjalankan kebenaran firman-Mu, seturut apa yang Engkau kehendaki, bukan seperti apa yang kami maui. Tuhan, pimpin kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk kami mampu menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema seenaknya sendiri. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada banyak orang yang ingin sukses seperti orang lain, yaitu mengalami kesuksesan besar, tetapi tidak mau mengalami hal-hal susah, apalagi berlama-lama. Mereka menginginkan kesuksesan diraih dengan waktu yang cepat dan semuanya dapat diraih secara instan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Sikap seperti ini dalam menjalin hubungan atau pergaulan pun ada pamrihnya. Sehingga dalam berteman dengan orang yang sukses hanya karena ingin mendapat kemudahan dan kenyamanan, ingin mengejar status sebagai tempat perlindungan, meminta bantuan, dan lain-lain yang mengarahnya untuk menguntungkan diri sendiri. Bila sikap pertemanan atau pergaulan seperti ini, tidak ada yang disebut sikap setia kawan, karena yang dilakukan seenaknya sendiri. Sekarang, bagaimana sikap kita setelah menerima Yesus dan mengemban status sebagai anak raja, bahkan telah menerima otoritas dan kuasa dari Tuhan? Dengan status seperti ini, hidup yang dijalani menjadi seenaknya sendiri karena menyandang status anak-anak raja di atas segala raja, atau ingin mengalami perubahan hidup dengan menjadi lebih baik dan berkelimpahan. Paling tidak dapat terbebas dari resiko bangkrut, sakit, kesulitan hidup dalam hal keuangan, dan lain-lain. Menyandang status sebagai anak Allah dikira merupakan status yang otomatis membuat segalanya menjadi mudah, bagai mengendara di jalan yang bebas hambatan. Kekeliruan ini harus diakui secara jujur banyak didapati dalam kalangan kekristenan, di mana menafsirkan segala sesuatunya seenaknya sendiri. Kekasih Kristus, tentang apa yang diharapkan seperti yang disebutkan tadi itu tidak salah. Tetapi menjadi salah dan bermasalah adalah ketika kita mengiring Tuhan untuk mengejar kemudahan, kekayaan, dan kelancaran hidup dalam hal-hal duniawi. Terkadang dalam mengejar hal-hal duniawi bukan hanya dimiliki oleh kalangan jemaat, melainkan di kalangan para pelayan dan para hamba Tuhan yang mengaku diri pendeta pun banyak terjebak dalam hal ini. Ada jemaat dengan seenaknya sendiri dalam menjalankan ibadah. Bahkan dalam mendengarkan firman Tuhan pun tergantung apakah pendeta yang menyampaikannya favoritnya atau bukan. Ada juga gereja dalam menyampaikan firman-Nya hal-hal yang menyenangkan telinga jemaat, agar jemaat yang menyandang dana besar tidak tersinggung. Juga ada para hamba Tuhan atau pendeta dalam menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan pesanan, bukan lagi kebenaran sebagai isi hati Tuhan yang dihotbahkan. Apabila terjadi sikap-sikap seperti ini, yang pasti bukan ajaran Kristusnya yang salah, tetapi pribadi-pribadinya keliru mengartikan nilai-nilai keimanannya. Mungkin mereka lupa diri karena berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Jadi, apapun sikap dan posisi mereka, yang jelas mereka menjalani hidup keimanannya seenaknya sendiri. Sesungguhnya, tidaklah sulit kalau kita mau mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Sehubungan dengan seenaknya sendiri dalam mengiring Tuhan, ada contoh yang sangat menarik yang diberikan oleh Tuhan Yesus.
Contoh tersebut tentang seorang ibu yang datang kepada Yesus dan memohon agar kedua anaknya mendapat kedudukan yang baik dan istimewa kelak di kerajaan surga. Tercatat dalam Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sepintas, permintaan yang dilakukan oleh seorang ibu sesuatu yang wajar, tetapi itu menunjukkan ketidakpahaman mengenai prinsip kerajaan surga. Bila kita menelisik lebih dalam lagi tentang permintaan yang disampaikan oleh sang ibu, tentu sesuai dengan keinginan anaknya. Sebab tidak mungkin si ibu berani meminta tanpa ada persetujuan dari kedua anaknya. Permintaan ini menunjukkan adanya kegagalpahaman mengenai esensi untuk mengikut Yesus. Permintaan yang diutarakan murid Yesus melalui ibunya adalah suatu ambisi. Ambisi murid ini merupakan ambisi pribadi yang dilakukan seenaknya sendiri. Ambisi adalah keinginan yang besar untuk menjadi sesuatu, dan ini tidak ada salahnya, tetapi akan menjadi hal yang negatif saat keinginan daging muncul, di antaranya iri hati, dengki, sombong, lupa diri, dan sebagainya. Kalau kita ingin lebih dari orang lain, ingin jadi yang paling hebat, bagaimana mungkin kita bisa bersenang hati melihat ada orang yang hidupnya diubahkan atau saat ada yang dipulihkan lebih dari kita? Untuk mengerti dan dipahami dengan baik dan benar, berambisilah untuk hidup semakin benar, bukan seenaknya sendiri. Berambisilah untuk semakin rendah hati, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, dan berambisilah untuk mengakhiri garis finish dengan baik dengan hidup yang menyenangkan Tuhan. Jangan arahkan keinginan yang besar itu untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan duniawi, untuk memuaskan kedagingan. Jangan sampai tujuan utama kita mengikut Yesus kemudian digeser oleh berbagai bentuk keinginan-keinginan besar dengan seenaknya sendiri. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh mencerahkan iman percaya kami agar kami dalam melakukan dan memahami kebenaran firman Tuhan bukan seenaknya sendiri, melainkan kami terus bawa kebenaran ini apakah itu menjadi satu hal perintah daripada Engkau. Tuhan, pimpin kami untuk mengerti semua ini, karena lewat Roh-Mu yang kudus yang mampu menyingkapkan, yang mampu mengungkapkan, dan yang mampu memberikan satu arahan dalam hidup iman kami. Tuhan, pimpin kami senantiasa agar setiap saat, setiap waktu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami adalah sesuatu yang menyenangkan Engkau, bukan seturut kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.